Halo. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas UTS tentang analisis dataset hospital. Sebelum itu, kita akan perkenalan dulu nih. Yang pertama ada Saya Buma Satrio dengan NIM 52250061. Saya Syarif Aswilanto dengan NIM 52250060. saya Kayla Prilia dengan NIM 52250057. Saya Neva Idrianta dengan NIM 522500056. Saya Fikan Andra Karadiarsa dengan NIM 522500059. Saya Morris Alexander Pangaribuan dengan NIM 522500058. Saya Kayla Prilia dengan NIM 5225057 sebagai moderator akan memandu jalannya proses presentasi pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis tentang data pasien yang dirawat di berbagai rumah sakit yang berbeda. Analisis ini dirancang untuk mengetahui pasien apa saja yang dirawat serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemulihan mereka. Di sini kita menggunakan dataset dengan berbagai macam variabel yang ada. Contohnya yaitu adalah hospital yang pertama, nama rumah sakit tempat pasien dirawat. Selanjutnya ada treatment, yaitu jenis perawatan yang diterima. Lalu ada region atau wilayah tempat rumah sakit berada. Lalu ada smoking status, yaitu status perokok para pasien. Lalu ada usia, yaitu usia pasien. BMI, yaitu indeks massa tubuh pasien. Lalu ada sistolik BP atau tekanan darah pasien. Lalu ada kolesterol, yaitu kadar kolesterol total dari pasien. Lalu ada exercise hours, yaitu jam olahraga per minggu yang dilakukan oleh pasien. Lalu comorbidity score, yaitu skor penyakit penyerta pasien. Lalu ada recovery time atau waktu pemulihan, dan yang terakhir ada health score atau skor kesehatan keseluruhan pasien. Analisis ini dirancang untuk menemukan solusi yang paling tepat dari berbagai macam masalah atau distribusi yang ada. Selanjutnya adalah visualisasi yang akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Saya Buma Satrio dengan NIM 5225061 akan menjelaskan tentang bar plot. Di sini kita menggunakan variabel rumah sakit untuk mencari distribusi pasien di tiap-tiap rumah sakit. Rumah sakitnya itu terdiri dari rumah sakit A, rumah sakit D, rumah sakit B, rumah sakit C, dan rumah sakit E. Ini dia visualisasinya. Visualisasi ini menunjukkan jumlah pasien di tiap-tiap rumah sakit yang berbeda, di mana dengan rumah sakit A yang memiliki jumlah pasien tertinggi sebanyak 425, disusul dengan rumah sakit D 420, rumah sakit B 406, rumah sakit C 381, dan terakhir rumah sakit E dengan jumlah pasien 368. Bar plot dipilih karena efektif menampilkan perbandingan kuantitatif antar kategori dan memudahkan untuk mengidentifikasi volume pasien dari yang tertinggi hingga terendah di tiap-tiap rumah sakit yang berbeda. Dan kesimpulannya, terdapat variasi signifikan dalam distribusi pasien across rumah sakit dengan rumah sakit A yang menjadi pusat perawatan utama yang menangani jumlah pasien terbanyak dalam dataset kali ini. Terima kasih. Halo, kenalin nama aku Neva Idrianta dengan NIM 522500056. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin salah satu data yang penting untuk distribusi pasien, yaitu distribusi pasien berdasarkan comorbidity score. Apa sih itu comorbidity score? Jadi itu adalah penyakit penyerta yang dimiliki oleh setiap pasiennya. Nah, di sini aku udah punya nih sebaran datanya. Di sini ada penyakit penyerta 0 dengan jumlah pasien 993 dengan persentase 49,6. Dilanjuti dengan penyakit penyerta 1 dengan jumlah pasien 598 dengan persentase 29,9. Selanjutnya ada penyakit penyerta 2, di sini dengan jumlah pasien 303 dengan persentase 15,2. Di sini yang terakhir itu ada penyakit penyerta 3 dengan jumlah pasien 106 dengan persentase 5,3. Oke, jadi di sini aku udah ada visualisasinya. Ini dilihat sekilas aja kita udah tahu bahwa angkanya didominasikan oleh penyakit penyerta 0
Suharto. Di sini dengan jumlah pasien 993, dilanjuti dengan penyakit penyerta 1, dilanjuti lagi dengan penyakit penyerta 2, yang terakhir itu ada penyakit penyerta 3. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa visualisasi ini itu distribusi yang menurun karena semakin tinggi penyakit penyertanya, semakin sedikit jumlah pasiennya, yang berarti itu populasi pasien itu relatif sehat. Selain itu, ini juga data ini tuh penting buat rumah sakit, terutama pihak manajemen rumah sakit, karena rumah sakit sendiri tuh bisa menentukan perencanaan sumber dayanya. Selain itu juga menentukan fokus keperawatan. Ya, terima kasih. Oke, saya Morris Alexander Pangaribuan dengan NIM 522-500-58. Kali ini saya akan menjelaskan line chart dengan variabel jam olahraga dan skor kesehatan pasien. Nah, di sini ada tangan health score-nya atau rata-rata skor kesehatannya, dan di sini ada jam olahraganya. Nah, di sini ada 0 sampai 2 jam, health score-nya mencapai 82,5. Terus 2 sampai 4 jam itu 85,2. Terus 4 sampai 6 jam itu health score-nya 88. Dan 6 sampai 8 jam itu health score-nya capai 91,1. Dan yang terakhir yang paling tinggi 8 jam ke atas itu bisa mencapai 94,4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semakin tinggi jam olahraganya, maka health score-nya juga semakin tinggi, di mana distribusinya itu meningkat. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi jam olahraganya, maka semakin tinggi juga health score pada pasien tersebut, sehingga pasien itu makin sehat lah karena olahraga sering. Sekian, terima kasih. Saya Syafiq Fasmilonto dengan NIM 522-500-60. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi density plot. Kenapa density plot digunakan? Karena density plot digunakan untuk menampilkan distribusi secara halus, sehingga kita bisa melihat pola sebaran, kepadatan nilai, dan puncaknya juga. Di sini ada tabel dan ada 2 variabel yang kita gunakan di sini, yaitu systolic BP dan smoking status. Di sini bisa kita lihat ada current, yaitu perokok yang sering, rata-ratanya 130,2. Ini rata-rata systolic BP atau tekanan darah. Jumlah pasiennya ada 383. Selanjutnya ada former atau mantan perokok. Rata-rata tekanan darahnya ada di 130,6 dan jumlah pasiennya 425. Selanjutnya ada never atau yang tidak pernah merokok. Rata-ratanya ada di 130,4 dan jumlah pasiennya ada sebanyak 1192. Bisa dilihat di sini visualisasinya. Terlihat dari sebaran data ini, status perokok, status yang tidak pernah merokok, grafiknya cenderung lebih tajam. Sehingga jika dibandingkan dengan yang current atau perokok aktif, nah dia datanya lebih menyebar. Maka dari itu kita dapat simpulkan bahwa perokok yang tidak aktif, maksudnya orang yang tidak pernah merokok, itu tekanan darahnya jauh lebih stabil dibandingkan dengan orang-orang yang merokok atau mantan perokok. Ya, nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visualisasi histogram untuk mencari central tendency. Nah, di sini kita menggunakan variabel recovery time. Itu
itu kita untuk melihat frekuensi pasien. Jadi di sini kita menghitung mean, median, sama modusnya. Nah, di sini terlihat ada 3 garis lurus ke atas yang menunjukkan 3 variabel tadi, yaitu ada median, mean, dan modus. Kenapa sih visualisasi ini digunakan? Nah, jadi histogram digunakan untuk melihat frekuensi dan density. Garis yang kuning itu digunakan untuk melihat pola sebaran data. Berikut ada cara penghitungannya. Di sini kita menggunakan sampel data. Yang pertama ada mean, kita hitung 16,9 ditambah 16,5 ditambah 16,7 ditambah 15,6 ditambah 11,7 ditambah 15,3 ditambah 14,3 ditambah 14,5 ditambah 17,4 ditambah 14,2 dibagi 10 sama dengan 152,1 per 10 atau sama dengan 15,21. Terus berikutnya ada mediannya atau nilai tengah. Datanya masih sama kayak tadi. Kita cari tengah-tengahnya dengan cara menghitung data kelima ditambah data keenam dibagi 2 sama dengan 15,45. Dan selanjutnya ada modus, yaitu nilai yang sering muncul. Karena dia datanya berupa koma, jadi kita bulatkan. Karena yang sering muncul adalah angka 16, maka kita bulatkan data modus yang paling sering banyak muncul adalah 16 hari. Sekian, terima kasih. Nama saya Fitian Andra Radiaksa dengan NIM 522500059. Di sini saya akan menjelaskan box plot dan violin untuk mencari measure of dispersion. Jadi kalau variabel yang digunakan itu ada 2, yaitu treatment dan juga recovery time. Di dalam treatment ini ada 3 jenis perawatan, yaitu medication, surgery, dan terapi. Nah, di dalam visualisasi ini kita bisa dapat simpulkan bahwa recovery time atau waktu pemulihan dari surgery atau operasi itu jauh lebih banyak atau panjang dibandingkan medication atau terapi. Nah, di bawahnya ini ada contoh perhitungan manual statistical dispersion, yaitu menghitung mean atau rata-rata, range rentang, variance ragam, dan juga standard deviation, simpangan baku. Kesimpulannya, berdasarkan analisis statistical dispersion dari visualisasi surgery, merupakan perawatan dengan variabilitas waktu pemulihan tertinggi, mencerminkan keberagaman tingkat kompleksitas kasus dan hasil perawatan yang lebih bervariasi dibandingkan medication dan terapi. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, hasil dari visualisasi memiliki beberapa poin penting yang kita dapat, yaitu yang pertama adalah bar plot yang menunjukkan bahwa rumah sakit A menjadi rumah sakit yang memiliki jumlah pasien tertinggi, di mana yang berarti rumah sakit A ini memiliki beban untuk meningkatkan fasilitasnya. Yang kedua adalah pie chart yang mengilustrasikan sebaran pasien berdasarkan comorbidity score, yang menghasilkan skor komorbiditas 0 dengan persentase yang paling banyak. Lalu selanjutnya adalah line chart yang mengungkapkan hubungan positif antara frekuensi olahraga mingguan dengan skor kesehatan, di mana skor kesehatan yang paling tinggi adalah yang dimiliki oleh pasien yang rajin berolahraga. Selanjutnya yang keempat itu adalah density plot yang mengindikasikan perbedaan distribusi tekanan darah sistolik berdasarkan status merokok, di mana orang yang cenderung merokok memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak aktif merokok. Dan yang terakhir adalah kombinasi box plot dan violin plot menunjukkan bahwa waktu pemulihan pasien bervariasi menurut jenis perawatan, di mana bedah atau operasi menjadi proses pemulihan yang paling efektif untuk proses pemulihan pasien. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Makasih. Bye. Bye.